Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan ini pertemuan kedua di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan membaca syarah dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk di hadits yang pertama. Untuk diketahui sebagaimana anak katakan kemarin, kita pilih ini syarah karena ada penjelasan nanti secara bahasa. Jadi bagus untuk praktek kita yang masih baru dan ingin belajar baca kitab terus ada faedah bahasanya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhadditsaini Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihi ma alladzaini huma asahul kutubil musannafati. Baik. Berarti yang kata innamal amalu, al-amalu dirofak karena inna batal amalannya. Dan ada ma yang menutup dia dari beramal. Maka yang dibaca al-amalu. Terjemahkan. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang likulli, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia cari atau seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang dihijrahkan. Diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Ini nama lengkapnya Imam Bukhari. Jadi namanya Imam kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Ini nama beliau. Kunyannya Abu Abdullah. Imam Bukhari punya nama panggilan, nama kunya Abu Abdullah. Nama asli beliau adalah Muhammad. Nama bapaknya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Kemudian bapak dari kakeknya Al-Mughirah. Kemudian bapak dari kakeknya bapaknya ini Bardizbah Al-Bukhari. Ya, satu kampung yang bernama Bukhara. Di satu kampung yang bernama Bukhara. Dan Abu Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi pada kitab sahih keduanya, yang dimana kitab ini yang paling sahih yang pernah dikarang. Baik. Ini nama Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu kunyah beliau Abul Husain. Abul Husain. Namanya Muslim. Ini dikenal dengan namanya. Kalau Imam Bukhari dikenal dengan nama kampungnya. Nama beliau Muslim. Ibn al-Hajjaj nama ayahnya. Al-Hajjaj. Ibn Muslim. Jadi ayahnya menamakan Imam Muslim dengan Muslim sama dengan nama kakeknya. Sama dengan nama kakeknya. Biasa orang Arab seperti itu. Kadang dia namakan anaknya sama dengan nama kakeknya. Bahkan kadang dia namakan anaknya sama dengan namanya sendiri.
sama dengan namanya sendiri. Terus Al-Qushairi ini masih nama daerahnya An-Naisaburi. Imam Muslim. Terus Qala syarih rahimahullahu ta'ala an amiril mu'minina wa huwa Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Alat ilaihi al-khalifatu bita'yin khilafah. alat alaihi al-khilafatu bita'yin Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu lahu wa huwa hasanatun min hasanati Abi Bakrin wa nasbuhu fil khilafati syar'iyyun li'anna alladhi ayyanahu Abu Bakrin wa Abu Bakrin ta'ayyana bimubai'ati sahabati lahu fis saqifati fa khilafatuhu syar'iyyatun ka khilafati Abi Bakrin wa laqad ahsana Abu Bakrin ikhtiyaran haitsu tara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin dia adalah Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini maksudnya tadi kan dalam hadis dari Amirul Mukminin. Siapa itu di situ? Kan Amirul Mukminin ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kan begitu kan? Siapa di sini Amirul Mukminin? Amirul Mukminin di sini adalah beliau katakan setelahnya Abu Hafs. Itu kunyahnya Umar. Kunyahnya Umar adalah Abu Hafs. Ya, padahal nama anak perempuannya Hafsah. Iya. Orang Arab biasanya kalau berkunyah itu pakai nama anak laki-laki. Karena mereka menyembunyikan putrinya. Karena perempuan itu kan disamarkan, tidak dinampakkan. Jadi mereka lihat Umar kan anaknya Hafsah. Tapi dia tidak kunyah dengan Hafsah. Tadi dia bilang apa? Hafs. Supaya ini seperti laki-laki. Padahal anaknya siapa? Perempuan. Anda paham ini? Nah itu tadi orang Arab mereka kalau berkunyah tidak berkunyah dengan anak perempuannya. Tapi mereka berkunyah dengan siapa? Anak laki-lakinya. Karena orang itu tadi kebiasaan mereka dari masa Nabi, mereka menyembunyikan anak perempuannya. Seperti Nabi kita. Yang hidup kan semua anak perempuan. Semua anak laki-lakinya meninggal. Tapi beliau berkunyah dengan anak laki-laki. Beliau berkunyah dengan anak laki-laki. Abul Qasim. Paham kan? Padahal tidak ada anak laki-lakinya yang hidup. Semua yang hidup anak perempuan. Paham kan? Nah, ini yang harus antum pahami. Dan ini perlu dicontoh. Walaupun hal tersebut dalam bab yang mubah. Dalam bab yang mubah. Terus? Kepemimpinan diserahkan kepadanya dengan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Maksudnya fahuwa, maka dia kembali ke Umar. Umar ini termasuk kebaikannya Abu Bakar. Yaitu dia ditunjuk menjadi siapa? Khalifah. Jadi Masya Allah ini pahala besar dari Abu Bakar. Karena di masanya Abu Bakar kan memimpin kaum muslimin hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Karena Rasulullah meninggal belum berumur 61 tahun. Sementara Abu Bakar meninggal sama dengan umurnya Rasulullah. 60 berapa? 63. Maka 2 tahun dia belum berpuasa menjadi khalifah kaum muslimin. Belum tunjuklah Umar bin Khattab. Belum meninggal. Maka apa yang dilakukan oleh Umar setelahnya berupa futuhat, semua kemenangan itu kebaikan Abu Bakar. Karena dengan sebab dia tunjuk kaum muslimin berjaya di masanya Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bahwa ini ditunjuknya Umar pujian terhadap Abu Bakar. Ini termasuk kebaikannya. Terus? Dan pengangkatannya sebagai khalifah adalah sah karena Abu Bakarlah yang memilihnya. Paham kan? Karena cara memilih penguasa adalah dengan ini caranya. Di antara salah satu caranya. Yaitu ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin berkata, penunjukan Umar sebagai khalifah itu adalah apa? Syar'i.
Itu cara syar'i. Itu adalah cara syar'i. Ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Terus, Dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah karena kesepakatan sahabat padanya di Sakifah. sementara Abu Bakar belum menjadi khalifah adalah karena kesepakatan para sahabat. Kenapa sahabat sepakat membaiat Abu Bakar? Karena waktu Rasulullah sakit ada isyarat sebenarnya. Cuma Rasulullah tidak bilang Abu Bakar menjadi khalifah. Cuman ada isyarat dari Rasulullah. Ketika Nabi sakit, waktu beliau sakit keras akan meninggal, beliau bilang suruh Abu Bakar mengimami manusia. Ini kan sebenarnya ini sudah ditunjuk oleh siapa Abu Bakar? Rasulullah, tapi tidak ada apa? Tidak ada jelas Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi kan siapa yang menjadi imam? Kebiasaan itulah penguasa. Jadi sudah ini para sahabat kenapa membaiat Abu Bakar? Karena Rasulullah sudah tunjuk bahwa Abu Bakar. Padahal Aisyah sudah bilang. Jangan sampai dibilang karena ini bapaknya Aisyah. Aisyah sudah bilang ke Rasulullah. Dia bilang ke Rasulullah bahwa Abu Bakar tidak bisa mengimami manusia. Karena dia suka menangis. Kalau membaca Al-Quran. Tapi Rasulullah tetap katakan, tunjuk Abu Bakar. Tunjuk Abu Bakar. Maka Abu Bakarlah yang memimpin sholat saat Rasulullah masih hidup. Ini isyarat bahwa sebenarnya Rasulullah menunjuk siapa? Abu Bakar yang menjadi khalifah. Dipaham kan? Berarti ini cara syar'i. Cara syar'i. Terus? Maka kepemimpinan Umar secara syar'i seperti kepemimpinan Abu Bakar. Dan sungguh telah baik Abu Bakar dalam memilih tatkala memilih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik, Masya Allah. Wa fi qawlihi sami'tu dalilun ala annahu akhadahu minan nabi bila wasitatin wal ajabu anna hadzal hadits lam yarwihi an Rasulillahi illa Umar radhiyallahu anhu ma ahammiyatihi lakin lahu syawahidu fil Qur'ani was sunnati. Fafil Qur'ani yaqulullahu ta'ala wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah fahadhihi niyatun wa qawluhu ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa hadhihi niyatun wa qawluhu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa alam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa uhrijat 'alaiha hatta ma illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi fimratik fa qawluhu tabtagi biha wajhallahi fa hadhihi niyatun. Baik. Coba situ tadi fi fimroatik. Fi fimroatik. Perhatikan itu hadits fi fimroatik. Ini gimana ini Harun? Fi masuk pada huruf jar? Yang mana? Yang kedua itu bukan fi huruf jar. Fi apa itu? Ini asmaul khamsah. Kan ada asmaul khamsah kan? Abu, aku, hamu, fuk, du. Fuk ini, fuk. Paham kan? Ini fuk. Cuma kemasukan huruf jar, dijar dengan apa? Iya, fi. Jadi fi pertama huruf jar, fi kedua itu asmaul sittah. Atau asmaul khamsah. Paham kan? Asmaul khamsah. Jelas kan? Jadi jangan sampai itu huruf jar, antum bilang huruf jar masuk pada huruf jar. Tidak. Fi masuk pada asmaul khamsah. Terus? Dan ucapan Umar, sami'tu adalah dalil bahwasanya dia mengambilnya langsung dari Nabi tanpa perantara. Masya Allah. Ini faedah dari kata Umar, sami'tu. Dan ini masalahnya, nanti beliau akan sebutkan. Ini hadis tidak ada yang meriwayatkan kecuali Umar. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan ini hadis innamal a'malu binniyat kecuali Umar. Tapi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sepakat akan sahihnya. Padahal ini hanya Umar yang meriwayatkan dari Nabi. Dari mana kita tahu kalau ini sahih? Karena ini di antara lafadznya. Sami itu. Saya dengar. Berarti menunjukkan memang Umar langsung ambil dari Rasulullah. Dia dengar. Dia bilang dia dengar. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini dalil
bahwasanya Umar langsung ambil dari Rasulullah tanpa perantara. Karena ketika dibilang sami itu tanpa perantara. Itu ciri ya. Tapi kalau ada perawi hadis seperti banyak dilakukan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas itu kalau meriwayatkan hadis lebih sering pakai an daripada sami itu. Ibn Abbas lebih sering pakai an daripada apa? Sami itu. Kenapa bisa? Rahasianya Ibn Abbas, Rasulullah meninggal masih baru disunat. Artinya Ibn Abbas waktu Rasulullah hidup masih anak-anak. Paham kan? Tidak banyak mendengar hadis. Kebanyakan Ibn Abbas punya hadis itu dia dengar dari sahabat lain. Jadi setelah Rasulullah meninggal, belum berkeliling di para sahabat untuk mengambil hadis. Makanya dia bilang anin Nabi. Pakai an yang mengesankan tidak langsung. Karena lafaz an itu menunjukkan tidak langsung diambil dari Nabi. Itu lafaz an, diambil dari sahabat lain. Makanya kalau rawinya mudallis, rawinya suka menyamarkan hadis, tidak diterima. Kalau dia pakai lafaz an, dhaif hadisnya. Kalau selain sahabat, kalau sahabat aman, karena semua sahabat adil, terpercaya. Tapi kalau selain sahabat tidak diterima. Kecuali dia memang ketemu. Paham faedahnya ini? Ya, ini sementara Umar kan belum sering bersama Rasulullah. Bahkan ada waktu Umar duduk bersama Rasulullah, tidak ada sahabat lain. Tidak ada sahabat yang lain. Ya wajar hanya Umar yang mendengarnya. Karena Umar kan sering duduk bersama Rasulullah. Jangan sampai kita seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan hadis ahad, yaitu kalau hanya satu orang, tidak diterima. Kalau hanya satu orang, tidak diterima. Nah, ini hadis terpercaya. Umar yang bilang, saya mengambil langsung dari Rasulullah. Dia pakai kata apa? Sami'tu. Paham ini faedah ucapan? Jadi setiap kata itu ada faedahnya yang dipakai oleh para sahabat. Baik, terus? Dan perkara yang menakjubkan bahwasanya hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Rasulullah kecuali Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ini menakjubkan ini hadis. Karena tidak ada yang meriwayatkan dari Rasulullah kecuali Umar saja. Padahal ini dari hadis yang menjadi rujukan dalam Islam. Setengahnya agama. Kan dia masalah hati. Setengahnya kan amalan. Setengah yang kedua adalah amalan. Tapi tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Umar. Masya Allah. Bersamaan dengan pentingnya hadis ini, akan tetapi padanya ada pendukung-pendukung pada Al-Quran dan Sunnah. Pada Al-Quran Allah berfirman, dan apa-apa yang kalian infakkan dalam keadaan mengharapkan wajah Allah. Maka artinya belum katakan, kan di sana ada yang mengatakan tadi, tidak menerima hadis ahad. Betul, ini cuma satu hadisnya yang meriwayatkan cuma Umar. Tapi kan banyak pendukung dari Al-Quran dan dari hadis. Artinya ini hadis tidak berdiri sendiri. Terkait dengan kandungan maknanya. Seperti ayat ini, belum katakan, wa ma tunfikuna illa bitigha'a wajhillah. Apa kata beliau? Fahadhihi niyatun, maka ini adalah niat. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusannya dan orang-orang yang bersamanya yang keras permusuhannya kepada orang-orang kafir dan saling merahmati di antara mereka. Kalian melihat mereka sujud, rukuk dan sujud dalam keadaan mengharapkan kemuliaan dari Allah dan keridhoannya. Dan ini adalah niat. Dan Nabi bersabda kepada saat. Tahu lafaz yang niatnya? Ya betaguna fadlan minallah. Maksudnya ini niat. Mereka mengharapkan. Namanya mengharap itu apa? Dia beramal, rukuk, sujud. Paham ini kan? Karena mengharap, yaitu berniat. Meniatkan pahalanya dari Allah. Terus? Nabi bersabda kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwasanya apa yang kamu infakkan dalam keadaan mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan dibalas atasnya sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nah, itu terjemahannya. Hatta ma taj'alahu fi fimra'atik.
Sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, itu kamu akan diujir ta'alaiha. Masya Allah. Kamu akan diberikan pahala di atasnya. Nah, jadi kan Nabi berkata, wa'alam, ketahuilah, annaka lan tunfiqa nafaqatan. Ketahuilah bahwasanya kamu tidaklah berinfak dengan sebuah infak. Tabtaghi biha wajah Allah. Ini titik kita. Kamu meniatkan dengan infakmu itu adalah wajah Allah. Kamu meniatkan dengan infakmu itu wajah Allah. Illa ujirta alaiha. Kecuali kamu akan diberikan pahala di atasnya. Sampai satu suapan yang kamu suapkan kepada mulut istrimu. Kita bilang fi, pada fi, mulut. Fi mulut. Pada mulut istrimu itu kamu akan diberikan pahala atasnya. Masya Allah. Maka ucapan beliau tabtaghi biha wajah Allah ini adalah niat. Fal muhimmu anna ma'nal hadisi sabitun bil Qur'ani was sunnah. Wa lafdul hadis infarada bihi Umar radhiyallahu anhu. Lakin talaqathul ummatu bil qabulit tammi. Hatta innal Bukhari rahimahullahu ta'ala sadara kitabahu sahiha bihadzal hadisi. Bersamaan dengan pentingnya hadis ini, bahwasanya maknanya tetap dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi lafaz hadis ini bersendiri Umar dalam meriwayatkannya. Akan tetapi hadis ini disepakati oleh umat dengan penerimaan yang sempurna. Sampai Imam Bukhari Bukan sepakat ya. Lakin talakot. Talakot bukan tafakot. Talakot menerima. Akan tetapi umat menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memulai kitabnya, yaitu kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa li hadhil jumlatu min haitsul bahthi jihatani. Natakallamu awalan ma fiha minal balaghati. Ucapan beliau innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Untuk jumlah ini dari sisi pembahasan ada dua sisi. Yang pertama kami akan membahas dari sisi balaghah. Dari keindahan susunan. Balaghah maksudnya dari sisi keindahan susunannya. Ini yang pertama kita bahas. Jadi sekarang belum dibahas faedah fikihnya. Apa kandungannya. Tapi sekarang susunannya dulu. Terus. Faqauluhu innamal a'malu binniyat fihi min aujuhil balaghati al-hasru. Wa huwa itsbatul hukmi fil madhkuri wa nafyuhu amma siwahu. Wa tariqul hasri innama li anna innama tufidul hasra. Fa idza qulta zaidun qa'imun fa hadha laysa fihi hasrun. Wa idza qulta innama zaidun qa'imun fa hadha fihi hasrun. Wa innahu laysa illa qa'iman. Wa kadzalika qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka ucapan beliau innamal a'malu binniyat padanya dari sisi balaghah adanya pembatasan. Dan dia adalah penetapan hukum yang disebutkan dan menafikan apa-apa yang selainnya. Antum paham ya? Jadi kata innamal a'malu binniyat, sungguh amalan itu tidak ada kecuali dengan niat. Ini ada pembatasan. Berarti amalan itu hanya dengan niat. Paham Nabi batasi? Hanya dengan niat. Artinya kata beliau, berarti kalau tidak ada niat tidak ada amalan. Iya kan? Karena amalan itu akan ada kalau ada niatnya. Berarti pemahamannya apa? Kalau tidak ada niat, tidak ada amalan yang diterima. Terus? Dan metode pembatasan adalah innama. Nah, ini lafadznya. Dari mana kalau kita tahu kalau Nabi membatasi? Ada innama. Kalau tidak ada inna, tidak ada makan, sungguh saja. Kalau seandainya Nabi bilang begini, innal amala bin niat. Sungguh amalan itu dengan niat. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Tapi Nabi tambah ma. Itu pembatasannya. Bahwa amalan hanya dengan niat. Masya Allah. Terus? Karena innama memberikan faedah pembatasan. Nah ini antum garis bawahi. Karena antum bisa pakai dimanapun. Ini koedah secara balaghah. Kata innama tufidul hasr. Pendek sekali. Innama memberikan faedah pembatasan. Sama dengan nanti antum dapat ayat. Ada ayat tentang sedekah. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
Pakai nama di awal. Allah lafadzkan begitu. Sungguhnya tiada lain zakat itu untuk fuqara. Artinya selain yang disebutkan ini tidak berhak mendapatkan zakat harta. Paham maksudnya? Dari mana kita tahu tidak berhak kecuali yang itu saja? Ya itu innama. Ini faedahnya antum harus catat. Innama itu memberikan faedah apa? Pembatasan. Maka jika engkau berkata Zaidun qaimun, di sini tidak ada pembatasan. Paham kan? Antum bilang begini sama orang. Contoh nih praktek di kalimat biasa. Antum bilang Zaidun qaim, Zaid berdiri. Di sini kata Syekh, tidak ada pembatasan. Zaid berdiri. Nah, apakah juga dia duduk? Bisa. Karena tidak dibilang hanya berdiri. Paham kan? Tapi Zaid berdiri saja. Tidak ada pembatasan kata Syekh. Terus? Dan jika engkau berkata innama Zaidun qaimun, maka di sini ada pembatasan bahwasanya tidak dia hanyalah berdiri. Nah, annahu laisa illa qaim. Ketika antum bilang innama Zaidun qaim, tiada lain Zaid itu hanya berdiri. Begitu maknanya. Berarti dia tidak duduk. Hanya apa? Hanya berdiri. Kalau yang pertama tadi bisa berdiri, bisa duduk. Kalau ini hanya berdiri. Paham ya? Terus? Dan begitu pula pada ucapan beliau wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Minal balaghati ihfa'un niyati man hajar lidunya liqaulihi fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Walam yakul ila dunya yusibuha wal fa'idatul balaghiyatu fi dzalika hiya tahkiru ma hajar ilaihi hadar rajulu ay laysa ahlan li an yudhkara bal yukna anhu biqaulihi ila ma hajar ilaihi. Masya Allah. Dan pada intinya ini antum akan dapatkan di sini keindahan ucapan Nabi terkait dengan jumlah berikutnya lagi. Ini keindahannya nih berbicara kepada keindahan ucapan Nabi. Nah, sisi yang kedua yaitu dan pada ucapan beliau wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha umratin yankihuha, dari sisi balaghah adanya tercelanya niat bagi siapa yang ikhfa, bukan tercela, ikhfa uniyah. Apa artinya? Bukan tercela. Ikhfa kopi. Tersembunyi. Tersembunyinya niat bagi siapa yang berhijrah kepada dunia. Sebagaimana pada ucapan beliau fajratuhu ila ma hajar ilaihi. Dan beliau tidak mengucapkan kepada dunia yang dia cari. Faedah balaghah pada hal ini adalah penghinaan kepada seseorang yang hijrah kepadanya. Yaitu tidak baik untuk disebutkan, bahkan diibaratkan dengan perumpamaan, dikinayahkan dengan ucapan ila ma hajar ilaihi. Antum paham ini? Ada yang gini dulu. Coba gandengkan dengan jumlah sebelumnya. Kita baca ulang haditsnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dah? Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Disebutkan kan? Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disebutkan ke Allah dan Rasulnya. Paham gak ini? Menunjukkan apa itu? Mulianya itu hijrah. Karena disebutkan. Bandingkan dengan jumlah yang kedua. Waman kanat hijratuhu lidunya. Awimro'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang dia nikahi. Seharusnya kan begini kalau mau disamakan di atas. Fahijratuhu ila dunya awimro'atin. Kan begitu kan seharusnya disebutkan. Tapi tidak disebutkan oleh Nabi. Fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Disembunyikan itu perempuan sama dunia. Nah, padahal tadi Rasul dan Allah dinampakkan. Kalau ini hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Apa maksudnya Nabi di situ? Kata Ibnu Utsaimin, rendahnya itu niatnya. Makanya Nabi sembunyikan. Sementara Allah dan Rasulnya Nabi nampakkan. Kenapa? Mulianya. Apa faedah dari Syekh Utsaimin? Ini namanya keindahan susunan. Biasanya dalam syariat, dia sembunyikan hal-hal yang hina. Tidak sebutkan. Dipahami kan? Untuk menunjukkan hinanya.
untuk menunjukkan hinanya. Maka sangat salah ada orang disebutkan dulu baru dia mau. Kan ada orang bilang dia harus disebutkan kalau memang itu betul hina, betul. Enggak. Malah ini keindahan dalam susunan. Ketika yang mulia disebutkan, yang hina tidak disebutkan, itu menunjukkan beda antara dua itu. Nah, ini keindahan susunan dari ucapan Nabi. Terus, Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi ilallahi. ilallahi wa rasulihi al jawabu fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi fadzakarahu tanwihan bifadlihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha umratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi walam yakul ila dunya yusibuha umratin yankihuha lianna fihi tahkiran lisya'ni ma hajar ilaihi wa hiya dunya awil mar'ah. Dan ucapan beliau, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi," jawabannya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka dia menyebutkannya dalam rangka menyebutkan tentang keutamaannya, Mengisyaratkan. dalam rangka mengisyaratkan dengan keutamaannya. Maksudnya Allah dan Rasulnya disebutkan ulang, menunjukkan ini utama. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha umratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Dan dia tidak menyebutkan kepada dunia yang dia cari atau wanita yang dia ingin nikahi. Nah, maksudnya cuma dibilang fahijratuhu ila ma hajar ilai. Allah Nabi tidak sebutkan ila dunia yusibuha awimroatin yang kihuha. Tidak ada itu kalimat di kedua. Tahu kan? Kenapa? Lianna fihi tahkiron, karena di situ ada penghinaan untuk sebuah perkara yang dia hijrah kepadanya, yaitu dunia dan wanita. Masya Allah. Wa ma min jihatil i'rabi wal bahtsu tsani. Adapun dari sisi i'rab maka dia Ini pembahasan saya ini penting untuk kita. Tadi dari sisi keindahan susunan ilmu balaghah, salah satu ilmu bahasa. Nah, sekarang dari sisi i'rab. Maka dia adalah pembahasan yang kedua. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat mubtada'un wa khabarun. Al a'malu mubtada'un wan niyatu khabarun. Paham kan? Kenapa jadi mubtada khobar ini? Karena inna batal amalannya. Dengan adanya siapa? Ma. Jadi i'rabnya mubtada khobar, kembali ke asal. Adapun wa inna ma likulli imri'in ma nawa aidan mubtada'un wa khabarun lakin quddimal khabaru 'alal mubtada' li'anna al mubtada' fi qawlihi wa inna ma likulli imri'in ma nawa wa huwa ma nawa mutaakhirun. Dan ucapan beliau wa inna ma likulli imri'in ma nawa, mubtada' dan khabar juga, akan tetapi dikedepankan khabar dari mubtada'. Sungguhnya mubtada' pada ucapan wa inna ma likulli imri'in ma nawa adalah ma nawa yang diakhirkan. Antum paham ini? Ini likulli jar majrur, khobar muqaddam. Mana mubtadanya? Ma nawa. Itu muakhir. Paham i'rab ini? Ini Masya Allah. Ini faedah namanya. Ini kalau kita baca syarahnya ahli bahasa. Karena Syekh Utsaimin ahlinya dalam bahasa. Ahlinya dalam bahasa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hadhihi jumlatun syartiyah. Adatu syarti fiha man wa fi'lu syarti kanat wa jawabu syarti fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Masya Allah. Adapun kata beliau sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini adalah jumlah syartiyah. Alat syaratnya adalah man. Paham ya? Yang di awal, man. Siapa saja. Jadi begitu ke artinya, karena antum tahu ini syarat. Siapa saja yang hijrahnya. Jadi man itu alat syartiyah. Belum bilang alat, belum tak bilang isim ya. Karena syartiyah itu ada dua. Ada fi'il, ada isim. Maka alat syartiyah dibilang adat. Untuk memasukkan isim dan huruf. Dipahami ya? Terus? Fi'il syaratnya adalah kanat. Dan jawaban syaratnya adalah fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Antum paham jawaban syaratnya? Fahijratuhu. Antum sudah lewat di pelajaran mutammimah. Jika tidak bisa menjadi jawaban syarat, gandengkan dengan fa. Atau dengan ida fujaiyah. Paham kan? Masih ingat kan? Alhamdulillah. Fa ada bahasa i'rab. Terus? Wa hakadha naqulu fi i'rabi qawlihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan ini juga yang dikatakan pada i'rab ucapan beliau wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Artinya antum tinggal bilang ini jumlah syartiyah. Man adalah
isim syarat, fiilnya adalah kanat, jawabannya adalah yang setelahnya fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Paham kan? Sama antum bilang. Terus Amma fil lughati ada taufil logo maksudnya makna secara kamus, makna perkata. Paham kan? Jadi ada balago, ada nanti tadi irob, itu nahwu, terus ada logo, maksudnya makna secara perkatanya. Terus adapun secara bahasa al-a'malu jam'u amalin yashmalu a'malal qulubi wal a'malu nutqi wal a'malul jawarihi fatashmalu hadhil jumlatu a'mala bi anwa'iha. Masya Allah. Al-a'mal adalah jamak dari amal yang mencakup amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan dan amalan anggota badan. Nutuk lisan. Dan jumlah ini mencakup amalan-amalan dan jenis-jenisnya. Fal'amalul qalbiyatu ma fil qalbi minal a'mali kat tawakkuli 'ala Allah wal inabati ilaihi wal hasyati minhu wa ma asbahu dzalik. Maka amalan hati adalah apa yang ada pada hati dari amalan-amalan seperti tawakal kepada Allah, berharap kepadanya dan takut darinya dan apa-apa yang semisal dengannya. Ini Masya Allah, faedah sekali. Jadi kata amal itu ternyata mencakup seluruh amalan hati, lisan, anggota badan. Jadi antum kalau nanti jelaskan ini hadits berarti umum. Makanya ini hadits innamal a'malu binniyat itu masuk di seluruh bab. Antum mau beramal dengan hati, innamal a'malu binniyat. Beramal dengan ucapan, innamal a'malu binniyat. Beramal dengan anggota badan, innamal a'malu binniyat. Antum paham kan? Arti ini berbicara dengan hadits pertama ini, kalau antum hafal dan pahami, berarti antum berbicara terhadap seluruh amalan hati, lisan, anggota badan. Dan tidak terhitung banyak sekali. Terus? Wal a'malu nutqiyatu ma yantiqu bihil lisanu wa ma aktsaru aqwalan linnasi wala a'lamu syai'an. Wa ma aktsar Aqwala. wa ma aktsar Wa ma aktsaru. Wa ma aktsaru aqwalal lisan. Akwalal lisa. Akwala cocok? Aqwalal lisani wala a'lamu syai'an minal jawarih aktsaru amalan minal lisani. Allahumma illa an takunal aina awil uzuna. Dan amalan-amalan lisan yaitu apa yang diucapkan oleh lisan dan betapa banyak amalan-amalan lisan dan saya tidak mengetahui sesuatu yang paling banyak amalannya dari lisan kecuali mata dan telinga. Antum paham kan? Saya bilang tidak ada dari anggota badan kita yang lebih banyak amalannya dibandingkan dengan ucapan. Karena gerakan sedikit, tangan, kaki sedikit, tapi lisan paling banyak amalannya. Ya, kecuali mata dan telinga. Karena mata dan telinga juga termasuk yang banyak beramal. Wal a'malul jawarihiyatu a'malul yadaini war rajulaini wa ma asbaha dzalik. Bukan roju. Kalau roju laki-laki. Ini rijil, kaki. A'malul yadaini war rijlaini wa ma asbaha dzalik. Amalan-amalan anggota badan seperti amalan-amalan tangan, amalan kedua tangan, amalan kedua kaki dan apa-apa yang semisalnya. Wal a'malu binniyat, an-niyat jam'u niyatin wa hiyal qasdu. Wa syar'an al-'azamu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah ta'ala wa mahalluhal qalbu fahiya amalun qalbiyun wa la ta'allaqa lil jawarih biha. Masya Allah, faedah penting. Terus al-a'malu binniyat, an-niyat adalah jamak dari niat. Secara bahasa adalah maksud dan tujuan dan secara syariat adalah tekad untuk menjalankan ibadah. Tekad untuk menjalankan ibadah dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena, bukan hal. Ini taqarruban bukan hal, tapi maf'ul li ajlih. Jadi kita terjemahkan karena mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah dan tempat niat adalah di hati. Perhatikan itu ucapan. Tempatnya niat adalah hati. Dan niat adalah amalan hati. Tegaskan, niat itu amalan hati. Tidak ada kaitannya dengan anggota badan. Ini penting sekali ini ucapan. Ini ucapan nanti penting antum nukil di mana-mana.
Jadi niat itu tidak dilafatkan. Karena kapan kita lafatkan berarti jadi amalan anggota badan. Paham ini? Niat ini amalannya siapa? Hati. Ketika kita ucapkan berarti jadi anggota badan. Salah. Dipahamkan? Ini amalannya hati, ini niat. Kalau sholat tugasnya hati berniat. Puasa tugasnya hati berniat. Dipahami ini kan? Semua amalan. Tugasnya hati berniat. Tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Tidak ada hubungannya sama sekali kata beliau dengan anggota badan. Terus? Wa innama likulli imri'in ay likulli insanin manawa manawahu. Wa innama likulli imri'in, yaitu setiap orang manawahu, mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya imri'in maknanya insan. Ini sinonimnya. Imri'in maknanya apa? Insan. Seseorang. Terus? Huna mas'alatun hal hatani jumlatani bimakna wahidin au mukhtalifatani. Di sini ada pertanyaan, apakah kedua kalimat ini satu makna atau memiliki makna yang berbeda? Itu kalimat pertama kan innamal amalu binniyat. Kalimat kedua innama likulli imri'in manawa. Apakah ini berbeda atau sama? Al-jawabu yajibu an na'lama anna al-asla fil kalami ta'sisu duna at-tawkidi. Wa makna ta'sisi anna saniyata laha maknan mustaqillun wa makna tawkidu anna saniyata bi makna al-ula. Walil ulama'i rahimahumullahu fi hadhil mas'alati ra'yani. Awwaluha annal jumlatan bi maknan wahid. Faqad qala an-nabiyyu innamal a'malu binniyat wa akkada dzalika bi qawlihi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jawabannya, wajib kita ketahui bahwasanya asal pada kalimat adalah taksis, bukan taukid. Dan makna taksis adalah bahwasanya kalimat kedua memiliki makna yang tersendiri. Antum paham ini ucapan? Jadi ketika Nabi ucapkan innamal amalu binniyat, kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan dua kali diucapkan dengan semisal. Asalnya kata Syekh Ibnu Utsaimin berbeda. Apalagi dari sisi balago ya, pakai wa. Kan kita yang sudah belajar balago, kalau pakai wa berarti yang kedua bukan yang pertama. Kalau pakai wa, kalau enggak pakai berarti yang kedua adalah yang pertama. Paham kan? Nah, ini yang disebutkan. Ini menunjukkan makna asalnya itu memang berbeda. Memang berbeda. Terus? Dan makna taukid adalah bahwasanya kalimat yang kedua sama dengan yang pertama. Nah sekarang kita pilih mana? Karena ada maknanya ini taksis. Taksis pertama bukan yang kedua. Ada yang mengatakan taukid berarti yang kedua itulah yang pertama. Karena hanya penguat. Dan ulama rahimahumullah pada masalah ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa dua kalimat ini memiliki satu makna. Sungguh Nabi berkata innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau menguatkan dengan sabda beliau wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa ra'yu tsani anna tsaniyata ghairul ula fal kalamu min babit ta'sisi la min babit taukidi. Adapun pendapat yang kedua bahwasanya kalimat yang kedua bukanlah kalimat yang pertama. Maka kalimat pada hadis ini adalah taksis, bukan taukid. Wal qaidatu annahu idza daral amra bainak idza daral amru annahu idza daral amru baina kaunil kalami taksisan aw taukidan fa innana naj'alhu taksisan wa an naj'al as-sani ghairal awwal li annaka law ja'alta as-sani huwal awwal sara fi dzalika takrarun yahtaju ila an na'rifa sababa. Kaidahnya bahwasanya jika berputar sebuah perkara di antara kalimat sebagai taksis atau taukid, maka kita menjadikannya taksis. Ini Pak kaidah. Ketika ada perselisihan, ini taksis atau taukid? Jadikan taksis. Kan itu asal. Kan itu apa? Asal. Dan kita menjadikan yang kedua bukan yang pertama. Sungguhnya jikalau engkau menjadikan kedua yang pertama, maka dia menjadi berulang dan dia membutuhkan dan kita membutuhkan dan kita butuh untuk mengenal sebabnya. Artinya ketika itu yang kedua adalah yang pertama, antum jadikan penguat,
Kenapa dikuatkan? Jadi muncul lagi pertanyaan. Tapi kalau antum jadikan yang kedua bukan yang pertama, sudah berarti itu makna lain. Tidak butuh ada sebab. Wasabu anna saniyata ghairal ula fal ula bi'tibaril manwi wa huwal amalu wasaniya bi'tibaril manwi lahu wa huwal ma'mulu lahu hal anta amilta lillahi aw amilta lid-dunya wa yadullu li hadza ma fara'ahu alaihi an-nabiyyu fi qawlihi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa ala hadza yabqal kalam wa la takrara fihi. Yang paling benarnya bahwasanya kalimat yang kedua bukanlah yang pertama. Kalimat yang pertama ditinjau dari sisi kalimat yang pertama dari sisi yang diniatkan dan dia adalah amalan. Adapun yang kedua dari sisi yang diniatkan untuknya dan dia adalah tujuan. Apakah engkau beramal untuk Allah atau engkau beramal untuk dunia? Ini Masya Allah. Jadi ketika kita jadikan taksis itu yang benarnya, berarti beda ya. Yang pertama dilihat dari amalannya. Yang kedua dilihat dari kenapa dia beramal. Paham kan? Untuk siapa? Dia beramal. Jadi yang kalimat pertama beda dengan kalimat yang kedua. Dan bukti atas hal ini bahwasanya beliau membedakan pada ucapannya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan di atas hal ini kalimat tetap dan tidak ada pengulangan padanya. Wal maksudu min hadhihi niyati tamyizu adati minal ibadati wa tamyizul ibadati ba'daha min ba'd. Masya Allah. Dan maksud dari niat ini adalah untuk membedakan kebiasaan dari ibadah. Adat istiadat. Jadi tujuan daripada niat itu untuk membedakan antara kebiasaan. Misalnya orang mandi. Nah, yang membedakan dengan mandi biasa sama mandi junub. Kan niatnya. Paham kan? Niatnya. Jadi ini niat penting. Untuk membedakan antara adat, kebiasaan-kebiasaan dari ibadat. Dan membedakan ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain. Dan membedakan al-ibadat, ibadah-ibadah sebagian dari sebagian yang lain. Kan ada ibadah sunnah, ibadah wajib. Ya kan dari jenis ibadah. Maka butuh kepada niat. Sampai situ dulu, alhamdulillah, Masya Allah. Mantap. Ini Syekh, sarannya luas ya. Karena dari banyak sisi. Kita lanjut lagi besok. Siapa besok, Ahmad? Abu Zakaria. Abu Zakaria. Abu Zakaria. Kira Pak Adi. Oh, Senin. Masya Allah. Alhamdulillah. Besok Abu Zakaria. Alhamdulillah. Masya Allah.